Kan tadi saya jelaskan bahwa proses gravitasi bumi itu pada pertengahan bulan tadi menyebabkan proliferasi sel meningkat, pembelahan sel meningkat. Maka supaya banyak pasukan-pasukan yang bisa memakan sel-sel yang rusak tadi, maka kita disunahkan untuk berpuasa pada tengah bulan tadi. Lalu 16-nya Bapak sekalian, pada tanggal 16-nya kita antang sebentar, diam sebentar, banyak konsumsi yang sehat-sehat pada tanggal tersebut. Nanti tanggal 17-nya kan disunahkan untuk berpuasa, atau 19 atau 21. Tapi ingat, ini saya mau jelaskan sedikit supaya teman-teman paham. Jadi tadi kan saya jelaskan bahwa bagian yang paling banyak dalam tubuh kita terpapar dengan polutan tadi namanya kulit. Kan kulit. Ya, jadi kulit itu bagian yang paling banyak terpapar dengan polutan. Dari semua ada, kita mengenal ada namanya arteri, ada pembuluh, ada vena, ada aorta, ya seperti itulah, pembuluh-pembuluh darah besar. Tapi ternyata Allah menciptakan tubuh kita ini yang paling banyak dari 3 atau dari komponen pembuluh darah tadi malah justru bukan arterinya, bukan venanya, tapi namanya kapiler. Jadi hampir di semua bagian tubuh kita ini, ya, itu mengandung kapiler. Kapiler itu tempat pertukarannya dia lah, ya, tempat pertukaran metabolismenya si pembuluh darah tadi, itu kapiler. Maka di kapiler tadi itulah, ya, di kapiler tadi itulah terjadi atau mungkin terjadi penumpukan toksin tadi itu di kapiler. Oke? Lalu kita belajar atau kita bahas sedikit tentang bekam. Jadi bekam itu ketika orang dibekam, Bapak sekalian, maka kerja bekam itu di mana? Di kulit, kan di kulit kan. Nah, sebenarnya yang dia kerjakan itu memperbaiki metabolisme kapiler yang paling panjang salurannya di badan kita, kapiler. Jadi semua saluran darah kita itu yang paling banyak itu bekam kapiler tadi. Maka bekam itu kerjanya pada tingkat kapiler, yang tingkat kapiler ini Bapak sekalian, kalau dia terjadi pengentalan, obat pengental darah sekalipun tidak bisa kerja di sana. Ya, dia tidak bisa kerja di kapiler tadi. Maka kalau boleh saya katakan, ini bekam itu, hijamah itu seperti imunisasinya kita via kulit. Kenapa bisa kayak begitu? Nanti saya jelaskan ilmiahnya. Ya, jadi ketika tubuh itu dikeluarkan ya sampah-sampah metabolisme yang tidak terurai atau numpuk di darah khususnya di kapiler tadi, Bapak sekalian, maka solusinya memang dibekam, nggak ada yang lain. Apa dahsyatnya bekam? Gini saya ceritain. Jadi kalau di masjid ini misalkan ya, di depan sana itu saya coba tenang dulu, jangan ribut, nanti saya lupa. Karena ini butuh di recall. Jadi kalau di depan masjid itu misalkan nih saya bakar ini, oke, saya bakar ini, kira-kira Kopassus bisa datang nggak sih? Nggak mungkin lah. Lo normalnya nggak mungkin. Mana mungkin Kopassus datang, mana mungkin marinir datang, mana mungkin Paskas datang, urusan begini doang gitu kan? Gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara saya memanggil pasukan-pasukan khusus tadi datang untuk ngurusin kayak beginian? Gara-gara ini Kopassus datang, Paskas datang, marinir datang, pasukan elit lah datang semua. Caranya gimana? Caranya saya suruh Anda semua ngelapor di tiap RT masing-masing, RW, kecamatan, kelurahan. Anda sosmedin semua, bilang ada kebakaran di Masjid At-Taqwa. Gitu aja bilangnya. Dan kebakaran ini bisa berpotensi begini. Ya, bisa kan, nggak bohong kan, bisa berpotensi kan? Gitu kan? Kira-kira datang nggak mereka? Datang.
Nah, bekam tuh kayak begitu ceritanya. Sekarang kita bahas dua, imunitas. Jadi hansipnya nggak dipakai lagi tuh. Hansip, babinsa gitu kan. Nggak dipakai, anda langsung datang tuh pasukan khususnya. Kalau pasukan khusus datang, dia kan terlatih sekali kan. Nah, tubuh kita tuh Bapak sekalian punya dua jenis kekebalan. Kekebalan yang sifatnya spesifik sama non spesifik. Oke? Kekebalan apa? Spesifik sama non spesifik. Spesifik ini atau non spesifik ini, apapun yang datang dia yang sambut. Mau virus HIV yang jelas gitu kan, mau virus apa, pokoknya kalau ada sesuatu yang mengganggu dia datang. Ibarat kata kalau di tentara tuh apa tuh? Kalau mungkin kalau di polisi itu apa itu ya? Hah? Enggak, yang biasa, pasukan biasa, pasukan depan lah gitu kan, entah namanya apa nggak tahu lah. Hah? Infanteri, pasukan depan, infanteri lah namanya. Jadi mau serangan kayak apa, dia dulu diturunin. Nah tuh tubuh kita itu punya pasukan non spesifik kayak begini. Namanya leukosit, makropas segala macam. Nah, kalau serangan yang datang semakin kuat, ya, kalau serangan yang datang semakin kuat, maka dia akan mengirimkan sinyal ke otak untuk mengirimkan pasukan khususnya. Ada mungkin teman-teman nanti pelajari itu interleukin, interneuron, faktor, kemudian ada lagi macam-macam tuh jenis-jenis imunitas yang sifatnya spesifik, gitu. Sampai jelas? Jelas nggak? Jadi tubuh manusia punya dua apa tadi? Kekebalan. Yang pertama apa? Spesifik. Yang kedua? Spesifik fungsinya apa? Pokoknya yang semua datang, non spesifik dulu. Non spesifik itu semua yang datang dia dulu yang ngadepin. Kalau dia nggak mampu, baru pasukan khususnya, namanya spesifik, gitu ya. Nah, ketika lihat nih canggihnya bekam itu ya. Ketika orang dibekam, pak, cush, gitu kan, di kulit. Kan saluran paling banyak di tubuh kita namanya tadi apa? Kapiler. Dia ngasih tahu sekitar itu, ada kebakaran nih, dibilang. Kan dia apain dibekam itu? Tusuk, disayat, gitu kan. Ada kebakaran nih. Sayatnya gede atau besar? Gede atau besar? Gede apa kecil? Tutik doang, tap gitu kan, kayak ini tadi tap gitu kan. Tapi satu reaksi di sini tubuh akan mensikapi dengan bagaimana perlakuan terhadap reaksi tadi. Tuk, dituk-tuk kan, kebakaran nih. Oke? Kata si beliau ini. Orang sekitar sini, pasukan non spesifiknya, lokal. Tapi tiba-tiba sama yang bekam habis kan di kop. Habis di kop dia apain? Tusuk. Habis tusuk dia apain? Kop lagi. Habis dia di kop, dia dibuka kopnya, di kop lagi. Berulang, teng. Nah, berulang ini kayak tadi tuh yang teman-teman ngabarin RT RW itu, paham? Jelas sampai sini? Jadi akhirnya jadi bekam itu yang saya pahami sih ya, dahsyatnya dia bisa menghadirkan respon imunitas yang sifatnya spesifik atau pasukan khusus gara-gara pengekopan berulang, paham? Jadi berulang itu akhirnya apa? Yang di sini ngabarin ke atas, markas pusat di sini. Otak akhirnya mengatakan, wah ini kayaknya ini perlu diatasin nih, gitu loh bahasanya. Kayaknya perlu diatasin nih, dia bilang. Kalau gitu kita keluarkan nih interleukin, interneuron macam-macam tuh, TNF faktor dalam itu pasukan spesifik, makrofag dia keluarkan semua gara-gara 1, 2, 3, 4 atau beberapa tusukan atau sayatan di sini akibat dari dikop berulang. Jadi bekam itu reaksinya bukan di sini, tapi ke seluruh badan. Karena ketika dia dari atas diperintahkan untuk dikeluarkan pasukan-pasukan khususnya, dia patroli semua. Paham ya? Makanya tadi saya bilang urutannya tadi, dan proses pembekaman tadi itu akan meningkatkan dua jenis imunitas, yaitu apa?
Tadi itu non spesifik sama spesifik.